Putin mulai colek NATO, militer AS siaga di sekitar Ukraina. Мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону на территории Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут. We will agree a fundamental shift of deterrence and defense with more high readiness forces, with more forward defense, with more pre-positioned equipment. We will agree a comprehensive assistance package to Ukraine to help them uphold the right for self-defense. It is extremely important that we are ready to continue to provide support because Ukraine now faces a brutality which we haven't seen in Europe since the Second World War. Amerika Serikat kian dekat ke Ukraina, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terlibat langsung dalam perang melawan Rusia. Skenario tersebut akan terjadi bila Rusia yang diyakini terus terdesak di Ukraina mulai mengarahkan senjatanya ke negara yang tergabung dalam aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Militer AS pun mengaku sedang dalam posisi bersiap di sekitar Ukraina bila Rusia nantinya memperluas serangannya ke negara anggota NATO. Komandan Tim Tempur Brigade 2 Kolonel Edwin Metaides mencatat bahwa pasukannya yang dikerahkan ke Rumania telah mengawasi dengan cermat gerak-gerik dari pasukan Rusia. Selain itu, pasukannya juga melakukan latihan simulasi perang. Kami siap untuk mempertahankan setiap inci tanah NATO. Secara keseluruhan, setiap 4.700 tentara dari Pangkalan Udara 101 di Front Campbell, Kentucky telah dikerahkan untuk memperkuat sayap timur NATO. Tambah keterangan Wakil Komandan Divisi Brigadir Jenderal John Lubas kepada CNBC News yang dikutip outlet media Rusia TASS Minggu 23 Oktober 2022. Jika pertempuran meningkat atau ada serangan terhadap NATO, mereka sepenuhnya siap untuk menyeberangi perbatasan Ukraina. Ketegangan antara AS dan aliansi NATO dengan Moskow sendiri terus meruncing. Beberapa negara NATO telah memberikan bantuan kepada Kiev yang dianggap sebagai tindakan tidak bersahabat dengan negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu. Bantuan persenjataan ini pun mengambil peran dalam serangan balasan Ukraina ke wilayah yang dikuasai Rusia. Terbaru pasukan Kiev mulai mendekati kota Kherson yang dicaplok Moskow melalui referendum. Putin sempat mengatakan Rusia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang dicaploknya dari Ukraina. Ia bahkan menyebut Washington telah melakukannya sebelumnya dengan kejadian bom atom Hiroshima. Dengan pernyataan ini, Presiden AS Joe Biden menganggap bahwa Putin bisa saja meluncurkan senjata nuklir dalam serangannya ke Ukraina. Pejabat negeri Paman Sam juga memaparkan AS harus bersiap diri dengan hal itu karena serangan Rusia ke Ukraina yang berjalan kurang maksimal. Pertama kali sejak krisis rudal Kuba, kami memiliki ancaman langsung penggunaan dari senjata nuklir jika pada kenyataannya segala sesuatunya terus berlanjut di jalur yang mereka tuju, paparan Presiden Biden pada awal bulan ini. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, pada tahap ini, kami siap memiliki informasi apapun yang menyebabkan kami mengubah postur pencegahan strategis kami. Dan kami tidak menilai bahwa Presiden Putin telah membuat keputusan untuk menggunakan senjata nuklir saat ini. Tambah keterangan salah satu pejabat Pentagon, Jenderal Pat Ryder. Kacau, jet tempur Sukhoi Rusia jatuh lagi tabrak perumahan. Kecelakaan pesawat tempur militer Rusia kembali terjadi. Kali ini sebuah Sukhoi menghantam bangunan tempat tinggal di kota Irkutsk, Siberia pada Minggu 23 Oktober 2022 dan menewaskan 2 orang pilotnya. Insiden fatal yang melibatkan pesawat tempur Sukhoi ini merupakan yang kedua kalinya dalam 6 hari. Dalam sebuah unggahan di Telegram, Gubernur Irkutsk, Igor Kopsev, mengatakan pesawat itu menabrak sebuah rumah berlantai 2 di kota itu. Dia menerbitkan sebuah video yang menunjukkan petugas pemadam kebakaran memanjat puing-puing dan mengarahkan semburan air ke puing-puing yang masih membara. Tidak ada seorang pun di lapangan yang terluka, kata gubernur.
Para pejabat mengatakan pesawat itu adalah pesawat tempur Sukhoi Su-30 dalam uji terbang. Senin lalu sebuah Sukhoi Su-34 menabrak sebuah blok apartemen di kota selatan Yezd, dekat Ukraina, dan sedikitnya 15 orang tewas. Pihak berwenang mengatakan penyelidikan awal bencana itu di mana pilot terlontar menunjukkan kerusakan teknis pesawat. Video insiden hari Minggu dibagikan di media sosial menunjukkan pesawat itu menukik hampir vertikal sebelum menabrak dan memicu kobaran api, mengirimkan asap hitam pekat ke langit. Kopsev mengatakan 150 rumah di dekatnya kini tanpa listrik dan pekerjaan sedang dilakukan untuk memulihkan listrik. Komite Investigasi Negara Rusia mengatakan telah meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap pelanggaran aturan keselamatan udara. Amerika Serikat kian dekat ke Ukraina, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terlibat langsung dalam perang melawan Rusia. Skenario tersebut akan terjadi bila Rusia yang diyakini terus terdesak di Ukraina mulai mengarahkan senjatanya ke negara yang tergabung dalam aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Militer AS pun mengaku sedang dalam posisi bersiap di sekitar Ukraina bila Rusia nantinya memperluas serangannya ke negara anggota NATO. Komandan Tim Tempur Brigade 2 Kolonel Edwin Metaides mencatat bahwa pasukannya yang dikerahkan ke Rumania telah mengawasi dengan cermat gerak-gerik dari pasukan Rusia. Selain itu, pasukannya juga melakukan latihan simulasi perang. Kami siap untuk mempertahankan setiap inci tanah NATO. Secara keseluruhan, setiap 4.700 tentara dari Pangkalan Udara 101 di Front Campbell, Kentucky telah dikerahkan untuk memperkuat sayap timur NATO. Tambah keterangan Wakil Komandan Divisi Brigadir Jenderal John Lubas kepada CNBC News yang dikutip outlet media Rusia TASS Minggu 23 Oktober 2022. Jika pertempuran meningkat atau ada serangan terhadap NATO, mereka sepenuhnya siap untuk menyeberangi perbatasan Ukraina. Ketegangan antara AS dan aliansi NATO dengan Moskow sendiri terus meruncing. Beberapa negara NATO telah memberikan bantuan kepada Kiev yang dianggap sebagai tindakan tidak bersahabat dengan negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu. Bantuan persenjataan ini pun mengambil peran dalam serangan balasan Ukraina ke wilayah yang dikuasai Rusia. Terbaru pasukan Kiev mulai mendekati kota Kherson yang dicaplok Moskow melalui referendum. Putin sempat mengatakan Rusia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk mempertahankan wilayah-wilayah yang dicaploknya dari Ukraina. Ia bahkan menyebut Washington telah melakukannya sebelumnya dengan kejadian bom atom Hiroshima. Dengan pernyataan ini, Presiden AS Joe Biden menganggap bahwa Putin bisa saja meluncurkan senjata nuklir dalam serangannya ke Ukraina. Pejabat negeri Paman Sam juga memaparkan AS harus bersiap diri dengan hal itu karena serangan Rusia ke Ukraina yang berjalan kurang